Demokrasi itu apa sih? Demo besar-besaran? Dilempar Kali juga merusak pos masa aksi Atau war sana sini di sosial media? Jadi sebenarnya demokrasi itu apa sih? Apa? Demokrasi itu setahu aku ya itu rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kalau menurut aku demokrasi itu pemilihan yang dipilih oleh suara rakyat. Demokrasi ya kita berpendapat, mendemokan pendapat kita melalui kreasi-kreasi. Nah, benar tuh. Jadi inti dari demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang dapat mengubah hidup mereka. Kalian tahu nggak sih demokrasi yang ramai akhir-akhir ini? Tahu demokrasi rakyat terhadap pemilu 2024 kan? Lo pilih siapa? Gue pilih Anies lah. Kalau lo? Pilih Ganjar lah. Lo kalau Ganjar sih, apaan mendingan Anies lah. Ngapain lo pilih Ganjar? Kalian debat apa nih? Debat beda pilihan? Iya. Kamu pilih apa? Ganjar. Lo? Anies. Lo Ganjar, lo Anies. Percuma kalian debat, yang menang Prabowo. Apaan sih jadi Prabowo sih? Ngapain lo pilih Prabowo? Ngapain lo pilih Prabowo? Lo juga ngapain Ganjar? Ngapain? Sini. Dah, lanjut berantem. Apaan sih lo juga ngapain pilih Ganjar? BTW, suara rakyat tuh penting gak sih bagi pemilu 2024 ini? Penting. Penting. Kalau menurut pendapat aku sih pasti penting ya, namanya juga pemilu itu kan pemilihan umum. Jadi kalau misalkan biar masyarakat tuh tahu gitu cara kerja dia gimana. Jadi yang pastinya penting juga pendapat masyarakat, suara masyarakat itu penting. tahu deh pendapat masyarakat tentang pemilu 2024 ini. Kalau dari aku sendiri ya, pemilu tahun ini lumayan cukup rumit karena kan biasa ada beberapa paslon yang saling menjatuhkan, jadi kan kita harus kayak menunggu hasilnya lagi untuk tahu presiden kita siapa. Kan biasanya kan kayak hasilnya cepat, tapi ternyata tahun ini tuh enggak, ya kurang berjalan lancar sih dari segi pandang aku. Kalau menurut dari saya, dari berita-berita, terus dari baca-baca di berita online, memang banyak kekisruhan, banyak gaduh gitu kan, terutama dari kecurangan suara, terus penggabungan suara, terus ada isu presiden ikut campur kayak ngasih sembako atas nama pribadinya, padahal itu dari APBN negara yang memang dibentuk untuk rakyat. Jadi pemilu ini kayaknya ada hal yang harus diperbanyak, diperbarui. Kalau dari sisi aku agak kurang efisien sih, karena kan hasil yang sudah keluar seharusnya itu udah keputusan akhir ya, udah keputusan final. Tetapi memang ada beberapa paslon yang mengajukan kepada MK ya kalau nggak salah, bahwa mereka tidak terima bahwa suara mereka tuh sedikit gitu. Padahal hasil akhirnya itu memang sudah menentukan bahwa sudah ditentukan siapa pemenangnya. Sadar gak sih di pemilu tahun ini banyak terjadi perdebatan di media sosial maupun di masyarakat? Apa ya pendapat mereka? Kalau pendapat aku sih wajar ya, kayak setiap orang kan punya suaranya masing-masing, punya hak pilihnya masing-masing. Kalau misalkan mereka rusuh gitu ya mungkin mereka lagi ngebela pilihannya mereka gitu loh. Tapi kalau misalkan di luar dari, kan ada masa dimana dia bisa membela, dimana masa tenang gitu kan. Ya kalau melebihi dari masa tenang ya itu udah nggak kondusif sih buat aku. Kalau menurut aku sebenarnya tuh dari dulu udah pasti ada yang kayak gituan ya, war-war di media sosial. Cuman karena sekarang makin berkembangnya teknologi dan makin banyak juga celah dari si pendukung paslon untuk menyuarakan pendapatnya di media sosial, itu makin terlihat juga. Makin banyak yang nyebar hoax, makin banyak yang dia mendukung paslonnya, iya sih bener dia mendukung, tapi dia juga menjatuhkan paslon yang lainnya. Itu menurut aku ada dampak baik dan buruknya. Nah kalau baiknya itu kita dapat ngangkat paslon yang kita pilih dengan fakta-fakta yang benar adanya, buat ya mereka ada, kita dukung aja gitu. Pendapat mereka tentang Black Campaign itu apa sih? Tunggu. Sebelum aku lanjut, emangnya Black Campaign itu apa sih? Black Campaign merupakan model kampanye dengan cara membuat suatu isu atau gosip yang ditunjukkan kepada pihak lawan tanpa didukung fakta atau bukti yang jelas, atau biasa disebut dengan fitnah. Ya
harusnya sih nggak boleh. Tapi kita kan nggak bisa mengendalikan mereka semua ya. Kayak yang tadi aku bilang sih, mereka kan pasti ngebela pilihan mereka kan ya. Ya selagi itu masih di batas wajar, ya nggak masalah gitu. Itu kan pendapat mereka juga, cuma mereka mempublik pendapat mereka kan. Ya sama kayak aku, cuman aku nggak dipublik aja gitu. Dari aku pribadi nggak wajar ya. Dari situ kita bisa lihat kayak manusianya pola pikirnya seperti apa. Kita kan seharusnya kan tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Apalagi kalau misalkan kayak menjelekan di belakang atau bahkan di sosial media pun saling menjatuhkan. Buat aku sih enggak sih. Pola pikir manusia tuh mindsetnya harus dirubah dari setiap kitanya, itu aja sih. Kira-kira sebagai tim sukses paslon yang mereka pilih, ada nggak sih yang mereka lakuin untuk mengedepankan pilihan mereka? Misalnya keluar Twitter atau ngasih tahu teman-temannya mungkin? Kalau aku sendiri sih apa sih? Kalau aku sendiri sih lebih ke pertama nyari informasi tentang paslon, tentang ketiga paslon ya, karena tahun ini ada 3 paslon, jadi kita cari ketiganya, informasi kita cari dulu nih, terus nanti kita sebarin lewat akun media sosial yang kita punya. Contohnya Twitter. Karena aku nggak pernah keluar di sosial media, tapi aku merasakan bahwa memang ada beberapa orang yang kayak menjatuhkan siapa yang aku dukung gitu. Aku nggak merespon mereka, tetapi mereka kayak mengasih bukti, nih loh si A begini, si B begini. Jadi seakan-akan bahwa pendukung mereka tuh lebih baik daripada yang aku dukung. Sebenarnya hal seperti itu seharusnya nggak perlu dilakukan sih, karena kan semua orang punya pendapatnya masing-masing. Jadi kalau memang mereka punya pendukung sendiri, ya udah gitu, jangan menjatuhkan menjatuhkan pendukung orang lain gitu sih kalau menurut aku. Berarti dari kakak berdua nggak pernah gitu ya war-war di Twitter buat menjatuhkan paslon lain? Ya udah kita menonton. Nah, ya itu pendukung kita juga nggak masalah gitu. Enggak sih, kalau pernah kayak gitu. Paling kalau lagi ngobrol sama teman-teman aku, ya aku ngasih pendapat aku aja, enggak yang sampai gue milih nomor ini, ya enggak sih, cuman pendapat aku aja. Assalamualaikum apa hai? Hai. Hai. Jadi sekian aja, itu udah edukasi dan wawancara dari kami. Semoga itu bisa Bermanfaat. buat kalian. Bye bye. Semoga suka. Love it.